lagi dengan kita acara Kentang KSA Enjoy Talking. Nah, kali ini kita lagi kedatangan tamu spesial. Boleh kenalan dulu, lihat nih ganteng gak sih? Halo teman-teman, nama aku Rafael Jatmiko, bisa dipanggil Miko. Aku dari SMA College De Brito, sekarang kelas 12. Wah, siapa sih yang nggak tahu De Brito ya? Sekolah paling hits se-Jogja. Nggak cuma Jogja sih sebenarnya, kayak tempat aku juga tahu De Brito. Aku di Papua kalau ditanya macam mau sekolah di mana, kalau anaknya sekolah di Brito, wah anak Sultan nih kayak gitu. Wah keren ini gitu. Selalu jadi kasta paling atas itu. Jadi kali ini kita bakal bincang-bincang santuy. Kita bakal ngebahas temanya tentang integritas gitu ya. Tapi sebelum itu kita mau kepoin dulu nih. Kalau di De Brito tuh ngapain aja sih kegiatannya selain belajar loh ya? Kalau aku pribadi sih, aku di De Brito juga jadi presidium, jadi OSIS itu. Oh. Kalau presidium sama OSIS sebenarnya sama, bedanya cuma namanya doang dan isinya. Kalau presidium itu sebenarnya kalau di sekolah lain kan di bed namanya itu kan ada OSISnya kan. Iya. Kalau di seragam sekolah lain, kalau di De Brito nggak ada. Oh, nggak ada. Ada cuma logo JB, jadi nggak ada logo OSISnya karena emang nggak ada OSIS itu. Oh gitu. Terus kalau itu jadi apa presidium itu ngapain aja? Sebenarnya tugasnya mirip-mirip sama OSIS sih, jadi wakil siswa dan lain sebagainya, bikin event. Gitu sih. Gitu. Ada nggak latar belakang terjadinya presidium itu? Jadi presidium itu kan jabatannya sama semua. Itu kan juga kan sekolahku itu menerbangkan nilai namanya leadership. Jadi sekolah itu memberikan fasilitas untuk siswa itu presidium ini untuk menjadi leader. Karena apa? Di presidium ini semuanya jabatannya sama. Jadi mereka sama-sama bisa menjadi leader. Oh gitu. Terus kalau untuk selama kamu menjabat ini ya, kegiatan apa sih yang udah kamu lakuin selama kamu menjabat itu? Sejak Maret ya, aku udah bikin class meeting sama mantan sekolah kemarin ini. Baru 2 ini sih. Oh gitu. Nah, kita balik lagi nih ke topik ya. Kan kita kan bicara soal integritas nih. Nah, kita mau tahu nih kalau anak De Brito misalnya nih ketahuan mencontek, kan mencontek itu termasuk kelakuan disintegritas. Ais, mantap. Kalau jadi anak JB itu, cah JB itu punya buku pedoman namanya Student Handbook. Di situ ada banyak peraturan dan salah satunya itu tercantum tidak ada ya namanya plagiarisme atau mencontek. Wah. Jadi kalau ketahuan mencontek itu ada konsekuensinya. Contoh, mungkin tergantung kasusnya seberat apa ya. Oh gitu. Jadi ada yang SP3, ada yang SP2, ada yang SP1. Tergantung nanti pertimbangan dari guru. Oh gitu. Terus kalau untuk kasus-kasus yang baru-baru terjadi nih, yang parah. kalau yang ketahuan nyontek itu diapain? Deket-deket ini tuh pernah teman gue tuh ketahuan mau nyontek nih. Baru mau itu, baru mau. Langsung didatengin sama Romo, diambil kertasnya disobek di situ, suruh keluar. Wih, kena SP tuh. Kena SP. Terus kalau katanya sih kalau yang aku denger ya ada yang sampai di DO, itu bener nggak sih? Kalau di DO itu mungkin saudara sekolah kami ya. Jadi di Jakarta, di Kanisius Jakarta. Itu pernah dengar dari anak mereka. Pernah nih ada yang mau nyoba nyontek langsung di DO. Wah, keren banget sih. Berarti istilahnya sekolah itu benar-benar menjunjung tinggi integritas gitu ya. Nah, tadi kan kita udah bahas nih kayak soal peraturan-peraturan yang cukup ketat ya dari De Brito ya. Nah, kalau untuk nilai-nilai De Brito sendiri apa sih? Ada ya. Jadi di De Brito tuh kami didoktrin dan diajarkan untuk mengamalkan namanya 1L dan 5C. Jadi 1L 5C itu ada isinya. Jadi 1L tuh 1 leadership. Ya, terus yang 5C-nya ini ada 1. Pertama itu ada competence 1. Terus conscience 2. Ketiga compassion. Terus yang keempat itu ada komitmen. Terus yang kelima itu ada konsistensi. Oh gitu. Terus dari 1L 5C itu apa sih yang udah kamu tanamkan dalam kehidupan kamu sehari-hari? Kalau menyangkut dengan integritas ya itu ada yang di conscience. Itu conscience itu artinya berhati nurani benar. Wih, hati bersih nih. Jadi di De Brito ini kami berusaha untuk
berarti benar. Dalam artian ya mulai dari hal kecil lah kita berusaha untuk nggak nyontek, kita Iya. ajari kontra melawan hal negatif seperti itu mulai dari diri sendiri gitu. Hal-hal yang dinormalisasi orang biasa seperti ya tadi. Nyontek. Kayaknya itu hal yang paling mendasar untuk semuanya deh. Hati nurani benar, sehingga dari situ bisa menjalankan semuanya. Yang penting hatinya tulus deh. Betul. Tuh. Kalau menurut Miko, orang melakukan disintegritas itu karena lingkungan atau memang itu keinginan sendiri itu? Mungkin lingkungan satu, mungkin dari kebiasaannya, kebiasaan teman-temannya satu circle Iya. juga kebiasaan kan nyontek kan bisa juga ngaruh kan. Iya. Faktor kedua mungkin kepepet. Kepepet ya, betul. Faktor karena tertekan jadi Ya melakukan. bisa. Di tempatku juga itu sudah kayak seperti menjadi budaya sih. Jadi kalau tidak melakukan nyontek justru kita dianggap aneh gitu. Nah, Padahal bener. harusnya tidak menyontek itu budaya yang harus kita Iya. jalankan karena itu menjunjung Iya. integritas dan kita juga harus belajar disiplin pelan-pelan gitu. Kamu malah ujian nyontek terus pokoknya ya. Pokoknya satu kelas tuh semuanya. Nah, aku juga. kalau dari kamu sendiri nih, kamu pernah nyontek nggak? Nyontek di sekolah nggak pernah karena tidak ada kesempatan Tidak. sama sekali. Nggak ada kesempatan ya. Itu karena saking tertekan belajarnya susah atau memang pelajaran peraturannya yang Peraturan Iya satu. sih. Terus juga teman-teman kan juga udah takut duluan nih sama apa namanya peraturannya, dan mereka pun juga punya apa ya namanya tanggung jawab di situ, jadi mereka nggak pengen nyontek. Jadi istilahnya karena habitsnya The Brito ini Iya. nggak boleh nyontek, emang harus bersikap jujur ya, menjunjung tinggi kejujuran istilahnya. Jadi akhirnya mau nyontek pun jadi nggak kepikiran gitu ya, nggak kepikiran untuk nyontek jadinya. Lebih mikir wah nanti kena SP nggak ya. Wah. Jadi lebih ke SP nih. Waduh, takut SP di kena depan SP, mata nih ya. gitu ya. Mending nilai jelek ya daripada kena SP terus. Nilai JP mungkin orang-orang ngiranya nilai JP mungkin tinggi-tinggi gitu, padahal kalau ulangan harian dapat 40 aja udah syukur banget. Ya, Kalau udah lulus KKM itu udah bersyukur banget ya. tapi kalau aku sih apa ya, salut sih, maksudnya kayak ya nggak apa-apa kalau emang nilai lo tuh cuma 30 40 tapi memang usaha hasil sendiri. hasil sendiri, bukan kayak kita nih ya kumpulan 190 pas SMA tapi memang hasil kerjasama nggak nggak sih. berintegritas kan. Nah. Kalau menurut Miko di anggota OSIS Miko sendiri ada nggak yang pernah buat seperti itu? Pasti lah pernah. Walaupun aku nggak tahu ya. Iya. Gue pasti pernah. Oh gitu. Tapi kamu sadar nggak sih sebenarnya bicara tentang integritas kan identik dengan korupsi nggak sih? Iya. Nah, kamu ngerasa nggak sih kalau kita tuh sebenarnya pernah korupsi? Korupsi dalam hal apa nih? Ya apapun, korupsi kan luas. Apa ya? Contoh, kita dikasih dana dari misalnya dari sekolah gitu kan, dikasih dana untuk beli ini, tapi nggak sempat diminta nota, terus uangnya kamu yang ambil sisanya gitu. Seperti gitu. Kalau itu sih ketat banget ya, soalnya dari sekolah pun kalau urusan dengan duit itu agak sensitif ya. Agak sensitif. Iya, benar. Untuk banyak banget perizinan dan lain sebagainya. Itu sama pelaporannya itu kalau semisal nggak cocok, itu yang tadi taruhan itu kalau nggak rapot ijazah. Karena ini kakak kelasku belum pelaporan dana nih, itu ditahan ijazahnya. Wah. Bukan ijazah sih, surat keterangan lulus ditahan gara-gara belum melaporin gitu ya. Berarti memang betul-betul ketat banget ya peraturannya. Tapi kalau dari aku sih ya, korupsi itu kan luas tuh ya. Iya. Kalau aku jujur, aku termasuk pelaku korupsi. Korupsi apa? Aku termasuk orang yang kadang korupsi waktu. Contoh nih, terlambat masuk Ya. kelas. Nah, itu sih kalau pandanganku sih. Kalau kamu sendiri pernah nggak terlambat sekolah? Kalau di JB ini untungnya belum pernah sama sekali. Wih, keren banget kan tuh. Nggak pernah terlambat loh. Aku jadi malu loh. Aku SMA hitungnya berapa ya kalau banyak sekali sih, terlambat terus, tapi ya aku pelan-pelan sih kalau ke kampung sekarang. Karena dulu aku pernah terlambat itu sampai kena surat panggilan orang tua. Disuruh kan dibaca kayak saya Portu mendeklarasikan tidak akan pernah terlambat. Merasa malu ya sama siswa. Tapi dari situ kamu merasa Ya. aku harus berubah Nah, gitu ya. udah langsung dari itu pas naik kelas masuk OSIS udah nggak pernah terlambat. Cuman ya masih sering-sering kebablasan melanggar peraturan, ya, tapi pelan-pelan lah.
Oh ya kapan lagi kan kalau nggak dimulai dari sekarang, bener nggak sih? Tapi kalau dari kamu berarti udah nggak pernah terlambat ya. Tapi kalau dari diusahakan. teman-teman sendiri, kalau terlambat tuh apa ya sikap dari sekolah? Jadi kalau ada yang terlambat masuk itu biasanya dapat konsekuensi nih. Oh, konsekuensi. Dari pamong, dari kesiswaan itu dapat konsekuensi. Tergantung beratnya seberapa. Oh, Jadi gitu. kalau cuma telat semenit 2 menit paling cuma suruh keliling lapangan lah. Oh, keliling apa? Tapi kalau yang kayak bener-bener kayak istilahnya terlambat 30 menit gitu. Heeh. Pernah ada yang suruh bikin surat pernyataan, terus lakukan acts of service. Jadi bersih-bersih sekolah lah, apa ikut nyapu sekolah bapak bunnya atau gimana, pokoknya melakukan hal yang bermanfaat untuk sesama. Oh, gitu. Jadi hukumannya bukan sekedar hukuman yang kayak sekedar hukumannya biasa gitu loh, Bukan tapi fisik, tapi bisa juga dirasakan orang lain. Supaya berikutnya akan disiplin. Karena bisa dibilang disiplin juga itu menyangkut paut dengan integritas sih menurutku. ya benar banget sih. Nah, kalau menurut kamu nih, integritas itu seberapa penting sih kalau dari 1 sampai 10? 9. 9. Penting itu kayak jadi basic kita loh. Kalau kita nggak berintegritas pun jadinya kita dipandang jelek, dan kebiasaan kita kan juga mengikuti jelek juga. Iya, benar. Tapi kalau gitu kan ini kan integritas kan penting banget nih. Kalau dari kamu sendiri, karena pengaruh lingkungan juga ya tentunya yang mendukung, nilai-nilai integritas apa sih yang udah kamu terapin? Ada jujur, ada adil, ada tanggung jawab, ada kerja keras, ada yang tadi apa? Disiplin itu. Kalau sekarang sih mungkin baru berdisiplin ya, soalnya aku berusaha minimal ya, dan setelah itu tepat waktu. Tepat waktu dalam mengerjakan sesuatu hal gitu ya. Dan juga bertanggung jawab atas apa yang harusnya kamu tanggung jawabin gitu. Orang-orang hebat juga sih rata-rata itu semuanya awalnya tuh dari disiplin pertama. Iya. Aku pernah lihat itu Jack Ma, tau kan? Katanya itu dia pernah ditipu 7 perusahaan. Terus saat dia mendirikan perusahaan, dia kan jujur kan perusahaannya. Terus perusahaan yang sering menipu itu sudah pada tutup semuanya. Jadi disintegritas itu membawa hal buruk sih. Iya. Kayak istilahnya hukum karma nggak sih? Jadi kayak apapun yang yang kamu lakukan sekarang itu nanti efeknya akan ke depannya. Kalau kamu melakukan hal baik sekarang, akan baik juga nanti di kedepannya yang akan kamu dapat gitu. Hukum tak bertuai. Iya, terus kayak kalau kamu lihat dari istilahnya kasus-kasus korupsi sekarang nih di Indonesia, itu kan ada banyak ya. Ada yang kalau aku yang baru denger tuh yang Surya Darmadi kalau nggak salah itu hampir 38 triliun atau berapa gitu. Terus dia sekarang sakit kok. Tuh menurut kamu gimana sih, kayak korupsi di mana-mana itu udah jadi fenomena normalisasi? Ya kalau di bangsa kita sendiri kan udah gak jadi budaya. Kalau nggak korupsi, partainya mau makan apa? Iya bener. Nah kalau kamu sebagai kaum muda nih ngelihatnya kayak gimana? Aneh sih. Jadi orang tugasnya tuh harus mewakili rakyat, malah cari duit di situ kan? Iya Salah benar. Kalau dari presidium itu ada nggak kayak program untuk membuat siswa-siswi itu lebih tambah berintegritas gitu? Ada nggak? Kalau dari presidium sih belum ya, tapi itu udah sekolah mulai mendoktrin kami semua dari sekolah. Kayak program pelatihan kepemimpinan, kayak LDK ada. ada. Itu wajib banget. Nah selama kamu melakukan latihan kepemimpinan tuh kalian ngapain aja sih? Kayak maksudnya harus kayak gini, harus untuk kayak gini. menumbuhkan integritas. Jadi kami juga dikasih, awalnya kan kami ada kegiatan fisik lah sekitar sehari. Kegiatan fisik. Kegiatan fisik, jadi adalah kegiatan fisik itu. Terus kegiatan fisik selesai, habis itu kami dikasih kegiatan, itu kan kegiatan fisik itu kegiatan formasi namanya. Terus habis itu selanjutnya ada kegiatan informasi. Jadi dari sekolah ada narasumber memberikan kami tentang basic-basic kepemimpinan. Oh gitu. Dan itu juga ada integritas dan sebagainya, tetap dimasukin walaupun tidak secara langsung eksplisit ya. Oh gitu. Kalau aku sendiri sih mulai sadar kayak kalau kita tuh harus integritas gitu ya, harus menjadi manusia yang berintegritas itu semenjak ikut kelompok studi audit ini. Kenapa? Karena ya selama ini kerjaanku ya kerjasama dengan teman gitu kan. Tapi ternyata
diskusi sama teman tuh hanya sekedar diskusi, tapi kalau pada saat kayak pengerjaan ujian Iya. atau tugas gitu ya emang harus pribadi. Dan menurut aku jadi memberikan dampak sih melalui kelompok studi ini gitu. Tapi kalau nilai kita baik atau buruk, tapi kita kerja itu dengan jujur dan dengan usaha kita sendiri, itu lebih memuaskan gak sih? Iya, kayak ada rasa takut gitu nggak sih kalau kita melakukan hal curang sebenarnya? Saat dapat nilai gitu kayak nggak apa-apa, yang penting ini nilai kita. Terus kayak kadang itu dosen-dosen lihat loh kayak kemampuan kita biarpun segini tapi itu nilai asli kita gitu. Jadi kadang yang punya nilai lebih tapi kayak tidak sesuai dengan prakteknya, saat ditanya itu nilainya dapat buruk pasti. Iya, Jadi pasti. kayak ya selalu membawa pengaruh positif lah, meskipun awalnya kita rasa kita sial atau Iya, gimana. kok kayak gini ya, yang lain kayaknya di atas, kok kita ya gitu. Kamu ada pesan nggak kayak untuk Buat teman-teman buat teman-teman kamu dari De Brito gitu, dan teman-teman kaum muda lainnya mungkin untuk ada pesan. menemukan integritas atau Ya, integritas tuh bukan sebagai tekanan buat kita ya, tapi itu lebih kebiasaan kita. Kita jangan Iya, menganggap bener. integritas itu sebagai aku harus jujur nih, aku harus ini, karena Mhm. bukan konsekuensi, bukan kita harus takut dengan konsekuensinya, tapi itu sebagai kesadaran diri kita masing-masing. Iya benar. Kalau kita berintegritas kan juga itu, walaupun kelihatannya mungkin itu Jadi orang sok suci ya. dari sok suci dan itu malah menyurutkan diri sendiri mungkin ke orang lain, tapi sebenarnya enggak. Itu kan juga selayaknya kan harusnya seperti itu. kelas. Kalau Kak Kisha? Dari aku bener sih, kayak soalnya aku percaya yang namanya hukum karma. Kalau Nah, apa yang kita lakukan sekarang itu dampaknya pasti ke depannya. Kalau kita lakukan baik, berarti nanti ke depannya akan baik. Kalau kita buruk, ya siap-siap aja tunggu Ya, karmanya apa kita nih siap gitu menerima ya, yang karma buruk. buruknya. kalau dari aku, dari Bapak Kasino, Wes, apa tuh? bangsa ini bukan kekurangan orang pintar, Cakep. tapi kekurangan orang jujur. Wih, keren. Kalau orang lain tidak bisa jujur, kita harus menjadi salah satu orang yang jujur aja. Bener, kalau nggak dimulai dari sekarang mau kapan lagi ya nggak sih? Tuh. Oke, terima kasih adik Niko. Siap. Sudah Wih, datang. udah kagak ada ya. Merasa Terima dekat ya kasih kita. banget loh, Ya, udah mau datang di Niko. kentang kami. Terima kasih ya teman-teman. Ya. Oke, Kak. Oke, nantikan kentang selanjutnya ya. Dadah. Dadah, guys.